Oke guys, balik lagi sama gue Archie Santos dan hari ini kita pengen bahas apa sih bedanya yoyo yang biasa itu mahal, relatif mahal kayak 1 jutaan dengan yoyo Blazing Teens yang relatif murah ya kayak puluhan ribu masihan. Nah jadi memang ini gue kenapa bikin video ini karena gue pernah baca di salah satu thread di komunitas yoyo Indonesia, mungkin gue kasih postingannya di sini. Nah itu dia. Jadi dia ada yang nanya, apa sih bedanya yoyo shutter yang harganya bisa 1 juta sama yoyo demon yang katanya harganya itu cuma 80 ribuan. Nah, karena itu gue pengen bahas satu ini. Nah, mungkin nih gue bikin kayak apa ya istilahnya ya. Mungkin bikin kayak series baru ya. Mungkin gue namain apa ya, Santok gitu atau apa. Jadi mungkin nextnya gue bakalan kayak bikin semacam diskusi barengan kalian. Kalian juga bisa komen di bawah diskusi bareng gue. Kalian setuju apa enggak sama gue. Kalian bisa kasih pendapat lainnya. Mungkin nextnya gue juga bakalan kayak bikin semacam ini nih jadi kayak Q&A, kalian bisa tanya-tanya gitu lah ya. Nah jadi langsung aja to the point. Gue di sini udah kasih 5 poin. 5 poin yang bakalan gue bahas di video kali ini. So daripada lama-lama, let's go, kita mulai videonya. Nah pertama adalah quality atau kualitas. Nah jadi memang ada harga ada rupa, itu yang istilah yang sering kita dengar ya kalau misalkan berbicara soal perbandingan harga. Nah, jadi memang kalau misalnya brand-brand gede kayak Yoyo Factory dan sebagainya, dia tuh nyebutin bahan yang dipakai di yoyonya, nggak cuma sekedar aluminium bla 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 gitu. Nggak cuma sekedar aluminium, tapi dia ngejelasin sampai aluminium jenis apa. Jadi kalau misalkan di yoyo brand-brand gede itu sering ya pakai aluminium di jenis 6061 atau 7075. Sedangkan kalau Blazing Teens yang yoyo murah itu ya, itu masih dipertanyakan kualitasnya. Jadi aluminium yang dia pakai pun nggak dijelasin pakai aluminium jenis apa. Cuma dari simpang siur yang gue denger katanya itu dia tuh pakai di grade 3000 atau 2000. Nah, selanjutnya juga nodizingnya ya. Nodizingnya pun udah kalau di kamera gue nggak yakin sih kelihatan jelas. Cuma kalau kalian pegang langsung tuh yoyo yang biasanya bukan yoyo murah ya, itu tuh kalau dipegang tuh anodizingnya tuh enak banget gitu, kayak halus, smooth, dan pokoknya enak banget. Beda kalau misalkan kayak Blazing Teens, dia tuh masih anodizingnya tuh masih kasar, masih kadang kasar, terus kadang pengecatannya pun juga kadang nggak rapi. Sedangkan kalau misalnya yoyo yang udah kelasnya tuh target marketnya yoyo enthusiast, biasanya yoyo yang udah gak rapi tuh dimasukin ke big grade. Beda kalau di Blazing Teens, kadang beberapa kali gue lihat ada yang warnanya kusam, ada yang warnanya beda, dia tetap dijual secara massal gitu. Nah, keduanya guys adalah desain ya, betul. Jadi desain yoyo itu tuh gak sembarangan guys. Jadi yoyo yang biasanya sekelas Yoyo Factory, terus C3 Yoyo Design, mereka tuh ada yang namanya itu prototype. Jadi misalnya kayak shutter ini kan dia desainnya sama Gentry Stain ya, dia signature-nya Gentry Stain. Jadi sebelum si Gentry Stain mastiin si shutter ini buat di ibaratnya tuh di produksi massal, dia tuh ada beberapa prototype buat memastikan yoyonya itu performa itu sebagus mungkin. Jadi makanya yoyonya itu tuh prototype tuh biasanya itu dimiliki sama si pemilik signature itu sendiri, dan juga biasa brandnya gue nggak tahu sih kalau untuk signature ya. Cuma intinya tuh dia tuh ibaratnya prototype dulu, terus habis itu dari prototype itu dia pelajarin kekurangannya, baru dia sempurnain jadi yoyo yang biasanya itu dia jual diproduksi secara massal. Sedangkan kalau Blazing Teens, Sedangkan kalau Blazing Teens ya relatif, gue nggak bilang semuanya ya, karena ada alasan tertentu, relatif produksinya itu tuh nggak melalui prototyping kayak gitu. Dia hanya lebih ke produksi, intinya produksi di intinya udah jadi yoyo dia jual. Makanya itu kenapa mungkin ini lebih ke poin selanjutnya, makanya itu kenapa yoyo Blazing Teens itu agak gacha ya. Nah jadi kenapa gue nggak bilang semuanya. Jadi contohnya ada Blazing Teens Demon. Nih Blazing Teens yang salah satu dibilang tuh Blazing Teens terbaik ya. Jadi ini Blazing Teens Demon ini adalah prototype sebenarnya, karena Aldi dia tuh pernah bikin salah satu yoyo yang bisa dibilang niat, nama itu Arestar. Nah Arestar itu sebelum jadi Arestar dia ada prototype-nya. Nah, tapi Aldi itu prototype dari si Arestar itu dipakai lagi di Yoyo Demon. Makanya itu kenapa kita bisa ngerasain kalau Demon ini yoyonya enak. Karena ini memang Yoyo Demon ini memang di ibaratnya tuh desainnya tuh bukan yang desain main-main kayak yoyo Aldi lainnya. Karena Aldi sempat beberapa kali bikin yoyo yang ibaratnya cukup niat. Misalnya Aldi Serenity, Aldi Arestar, terus yang kerja sama Turning Point tuh kalau nggak salah itu juga bagus. Dan banyak lagi. Nah, jadi itu poin kedua yaitu desain.
Nah guys, jadi yang ini nggak ke-record, jadi gue voice cover aja. Jadi di poin yang ketiga ini gue bahas tentang QC ya. Jadi QC itu memang salah satu yang bisa dibilang bikin produksi yoyo ini juga lebih mahal. Karena kenapa? Ibaratnya gini, QC itu adalah kayak quality control. Jadi dia nggak meloloskan semua produk yang dijual ke pasaran kalau misalnya produknya itu nggak lolos dari QC-nya. Contoh case-nya ya. Satu brand yoyo itu ngeproduksi misalnya 100 yoyo dalam satu kali produksi. Cuma setelah di QC ada yang baret, ada yang den, ada yang fight. Jadinya dia sortir sehingga yang dijual misalnya cuma bisa 50 piece. Nah, terus 50 piece-nya lagi kemana, Bang? Nah, yoyo 50 piece sisanya itu biasanya itu dijual sebagai big grade. Big grade itu ibaratnya itu yang kualitasnya nggak semaksimal mungkin lah ya, intinya nggak maksimal. Nah, biasanya big grade itu bisa dijual setengah harga dari si yoyonya, harga retailnya ya. Rata-rata mirip lah ya sama kayak barang-barang outfit yang bisa kita kenal, kayak ibarat itu barang reject. Cuma kalau barang reject kan biasanya kan lebih identik dengan ilegal. Cuma kalau misalnya ini dia memang dari brandnya itu sendiri yang bikin big grade. Nah juga ini berhubungan sama tadi kayak desain. Dia selain desainnya nggak sembarangan, dia juga ada quality checknya yang quality controlnya yang nggak sembarangan. Makanya itu ibaratnya kayak ada biaya tambahan lagi bagi si yoyo yang produksi dengan serius. Beda sama kayak kalau misalkan Aldi biasanya tuh dia nggak make quality control kayak gini. Jadi ibaratnya ya ada yoyonya bentuknya jadi bentuk fisiknya yoyo dia langsung sell. Makanya itu kita sering dapat yoyo Aldi itu yang sistemnya itu gacha. Jadi kadang vibe, kadang halus. Kayak contoh case-nya yang gue beli iSword pas itu, iSword S. Itu gue dapat yang vibe parah. Nah, sedangkan teman gue ada yang beli iSword S dapat yang apa namanya itu smooth. Nah, kira-kira kayak gitu untuk quality. Nah, selanjutnya poin keempat ya. Aduh, sorry agak serak. Selanjutnya poin keempat. Jadi poin keempat tuh adalah apa tadi? Branding ya. Itu branding tuh cukup masuk akal lah ya. Untuk apa namanya? Salah satu alasannya yaitu brand ya. Kita tahu lah ya. Makin terkenal brandnya makin mahal barangnya biasanya. Nah, jadi contohnya kalau misalnya brand-brand gede kayak udah Yoyo Recreation, terus Yoyo Factory, terus Yoyo apa ya? Contohnya yang brand gede C3 gitu. Brand-brand gede kayak gitu tuh biasanya itu tuh apa namanya? Jelas yoyo yang ibaratnya tuh mirip pun dengan brand yoyo tuh yang lebih gede pasti harganya lebih mahal. Gue contoh kasih case-nya ya. Entah ini gue opini gue. Entah ini kalian setuju atau enggak. Contoh ada yoyo tuh kalau C3 yoyo design tuh dia ada namanya tuh Speedaholic. Bentar gue ambilin. Speedaholic. Nah, Speedaholic ini dijual tuh dengan harga 500 atau 600 ribuan. Nah, tapi ada yoyo yang agak serupa sama dia plastik, terus tengahnya ada kayak fingerspin metalnya gini. Itu tuh aluminium. Itu tuh namanya tuh apa ya? Yoyo Empire Boreas. Tapi Boreas itu tuh harganya itu setengahnya Speedaholic. Hampir setengahnya lah ya, nggak fully setengahnya. 350 ribuan atau apa. Karena memang dari brand C3 yoyo design pun lebih gede daripada si Yoyo Empire, gue rasa ya. Karena mungkin salah satunya karena itu. Cuma gue karena baru terjun di yoyo juga, jadi gue nggak berani bilang pasti. Karena itu opini aja sih. Karena kalau gue lihat-lihat kayak misalnya Yoyo Factory, ya kan? Yoyo Factory ini shutter ini dia tuh cuma pakai bahannya itu tuh kalau nggak salah tuh metalnya itu aluminium 6061. Sedangkan kalau di yoyo yang harganya relatif kayak shutter gitu, yang 11-12 sama shutter itu bisa udah dapet yang kayak misalkan yang 7071. Atau misalnya Magic Yoyo deh. Magic Yoyo itu ibaratnya tuh masih brand yang belum gede banget kayak Yoyo Factory kan. Nah, dia atau kayak Yoyo Recreation kan. Cuma makanya buy metalnya si Magic Yoyo itu murah. Dia cuma 700 ribuan setahu gue. Nah, salah satunya itu karena itu brand. Oke? Nah, terakhir sekaligus penutup ya, itu adalah target market. Jadi kali ini lebih ke opini gue ya. Jadi ya target market tuh cukup berpengaruh karena ini lebih ke apa ya, kesimpulan dari poin pertama sampai keempat tadi yang QC dan lain-lain. Jadi memang target market itu sendiri pun berbeda ya. Kayak misalkan gue kasih contoh C3 Yoyo Design deh. Jadi C3 Yoyo Design ini boxnya tuh simple kayak gini doang. Tapi dia tuh penjelasannya tuh cukup apa namanya itu nunjukin target marketnya dia. Kayak misalkan competition ready, design by champion. Terus kayak World Champions Yoyo Choice gitu, kayak World Champions Choice. Terus apa namanya?
age-nya batasan usia itu 14 plus gitu. Jadi dia tuh ibaratnya itu pengen menekankan bahwa target marketnya dia tuh pemain profesional. Kita coba compare sama Aldi. Aldi ini menurut gue ya, target marketnya dia tuh lebih ke anak-anak atau remaja yang pengen belajar yoyo atau apa, karena kita bisa lihat kalau di sini nih boxnya itu dia tuh bikin semenarik mungkin. Pokoknya kayak apa, ada animenya, ada kayak gambar elemen-elemennya, terus dia kayak ada level-levelnya, dan hiasan-hiasan semacamnya. Dan juga kayak yoyonya itu pun dibuat kayak colorful-nya tuh desain banget gitu kan, kayak ada gambarnya. Jadi memang dia tuh lebih ke target marketing tuh anak-anak tuh biar tertarik. Jadinya dia nonton seriesnya, terus habis itu wah gue pengen nih beli yoyonya si franchise. Akhirnya dia cari tuh, oh nih dia Demon gitu, terus dia beli ya kan. Jadi memang target marketing itu pun cukup berbeda. Nah jadi itu dia guys untuk pembahasan kali ini tentang 5 alasan kenapa yoyo itu tuh ada yang harga itu jomplang, ada yang kayak 1 juta, ada yang jutaan, sedangkan ada yang puluhan ribu. Terus bedanya apa? Nah ini dia, semoga konten kali ini menjawab pertanyaan kepenasaran kalian. Oke, itu aja kontennya. Bye-bye.